Di video ini, saya mau ngasih tahu kamu gimana cara meditasi sederhana untuk pemula. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro, pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Nguda Rasa, video konten yang semoga bisa membantumu lo ya, mengurai perasaan dan juga pikiran yang sedang kamu alami. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, mentah, nggak di ruang kedap suara. Jadi selain suara saya dan background musik tipis-tipis, mungkin kamu akan dengar suara-suara di sekitar tempat saya rekaman. Dan juga barangkali penampilan saya ya rambut berantakan, nggak sisiran. Barangkali saya juga belum mandi di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Atau juga mungkin kaos atau baju saya belum disetrika, nggak serapi seperti yang kamu inginkan. Kali ini kita akan ngomongin soal belajar meditasi sederhana untuk pemula. Kamu udah tahu belum meditasi itu gimana? Atau selama ini kamu udah berlatih meditasi? Sebenarnya saya udah pernah bahas tentang ini. Tapi ternyata masih banyak yang bertanya ke saya, "Mas, gimana sih caranya meditasi sederhana untuk pemula?" Kita mulai dulu dari memahami meditasi itu apa ya. Meditasi itu banyak genrenya, ya seperti musik. Dan setiap genre meditasi, caranya itu beda-beda. Nah, kalau meditasi yang saya pelajari, itu bukanlah upaya untuk menenangkan diri. Meditasi yang saya pelajari juga bukanlah upaya untuk mengubah pikiran negatif jadi positif, bukan. Jadi meditasi yang saya pelajari bukanlah berpikir positif. Meditasi yang saya pelajari juga bukanlah upaya untuk mengubah rasa sedih jadi gembira atau mengubah rasa marah jadi sabar, bukan. Meditasi yang saya pelajari bukanlah untuk mengubah yang saya rasa negatif atau saya rasa nggak nyaman. Bukan untuk mengubah rasa sedih, mengubah rasa kesal, kecewa, mengubah rasa takut, sakit hati. Bukan pula mengubah dendam, penyesalan, kekhawatiran, marah. Bukan mengubah kesepian. Juga bukan untuk mengusir overthinking ya. Bukan juga untuk mempertahankan yang saya rasa positif atau nyaman. Maksudnya, ya meditasi yang saya pelajari, meditasi yang saya lakukan, saya latih bukanlah untuk mempertahankan gembira, bukan mempertahankan keberanian, ketenangan, bukan mempertahankan jatuh cinta, keceriaan, bukan untuk mempertahankan kehurian, kebahagiaan, dan sebagainya. Lalu, meditasi yang saya pelajari itu gimana? Meditasi yang saya pelajari itu berlatih menyadari. Menyadari bahwa semuanya itu adalah fenomena batin yang muncul dan lenyap silih berganti. Meditasi yang saya pelajari hanya menyadari, berlatih nggak bereaksi berlebihan, berlatih mengurangi melawan, mengurangi mempertahankan. Berarti kan kalau kita menyadari, itu ada objek yang disadari, dan yang disadari itu fenomena batin yang muncul lalu lenyap. Di satu sisi, ada pihak yang menyadari. Kita pun juga berlatih menyadari pihak yang menyadari. Pihak yang menyadari itu semua selalu utuh, yang nggak ikut muncul lalu lenyap. Bisa diikuti ya? Bisa dipahami? Yang menyadari, pihak yang menyadari, pihak yang selalu utuh itu tadi tidak terpengaruh oleh kemunculan dan kelenyapan fenomena batin. Mungkin kalau kita bisa hanya menyadari itu semua, kita akan menyadari ketenangan yang sebenarnya selalu ada di dalam diri kita. Ketenangan yang melampaui rasa tenang yang selama ini kita cari-cari dan idam-idamkan. Termasuk
menyadari kebahagiaan sejati yang tidak seperti kebahagiaan yang selama ini kita terus kejar dan berusaha kita raih. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kita berlatih menyadari bahwa yang menyadari itu semua, pihak yang menyadari, bukan objek yang disadari. Pihak yang menyadari itu selalu utuh, yang tidak ikut muncul lenyap, seperti objek yang disadari, yaitu fenomena batin. Pihak yang menyadari tidak terpengaruh oleh kemunculan dan kelenyapan fenomena batin. Kesimpulannya, saya ulangi sekali lagi, mungkin kalau kita bisa hanya menyadari itu semua, kita akan menyadari pula ketenangan yang sebenarnya selalu ada di dalam diri kita. Ketenangan yang melampaui rasa tenang yang selama ini kita cari-cari. Menyadari hening di dalam diri kita yang sama sekali tidak memusuhi bising. Menyadari pula kebahagiaan sejati yang tidak seperti kebahagiaan yang selama ini kita terus kejar, kita terus idam-idamkan, kita terus berusaha, kita raih. Mungkin juga kita ini sebenarnya sudah pulih dari segala luka batin. Kita saja yang tidak menyadarinya. Itu aja dari saya. Kalau video ini berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu ya, yang siapa tahu juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya ya. Selamat hidup sadar, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.